Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesanda Puspitasari dari tingkat 1B Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menceritakan fenomena kebijakan pembatasan jumlah anak di 3 negara. Yang pertama itu di negara Cina. Cina dikenal dengan kebijakan satu anak yang diterapkan sejak tahun 1979 hingga tahun 2015. Kebijakan ini membatasi pasangan untuk memiliki hanya satu anak. Tujuan awalnya adalah mengendalikan pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Kebijakan ini memberikan insentif finansial dan sosial kepada pasangan yang mematuhi aturan tersebut. Sementara, pelanggaran kebijakan dapat mengakibatkan denda atau bahkan pemaksaan aborsi. Kebijakan ini mendapat kritik karena masalah seperti gendercide atau penghapusan jenis kelamin tertentu, peningkatan jumlah anak ilegal, dan pengaruh pada struktur usia populasi. Pada tahun 2016, Cina menggantikan kebijakan ini dengan two-child policy atau dua anak, yang memungkinkan pasangan untuk memiliki dua anak. Yang kedua adalah negara India. Beberapa politis di India menyerukan apa yang mereka yakini sebagai solusi cepat terhadap masalah kependudukan di negara tersebut. Kebijakan dua anak bagi warga negara India ketika para aktivitas dan pakar berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya kontrasepsi dan keluarga berencana. Para politisi ini ingin membatasi setiap keluarga untuk memiliki dua anak saja. Tidak seorang pun boleh melahirkan lebih dari dua anak yang masih hidup setelah jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Demikian bunyi rancangan undang-undang pengendalian populasi yang diperkenalkan di parlemen pada tahun 2016 oleh Prahalad Singh Patel, seorang legislator dari negara bagian Madhya di India Tengah. Patel bahkan jika disahkan RUU ini akan mewajibkan setiap individu untuk meminta izin kepada pejabat jika mereka ingin memiliki lebih dari dua anak. Izin yang dapat ditolak jika alasan yang cukup tidak tertentu. Yang ketiga adalah negara Jepang. Jumlah anak di Jepang dibatasi oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi. Tuntutan karir, banyak pasangan di Jepang mengejar karir yang sibuk dan ini dapat menghambat keinginan untuk memiliki anak. Pekerjaan yang menuntut waktu dan komitmen tinggi seringkali membuat sulit bagi mereka untuk merawat anak. Biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, sangat tinggi. Pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya bisa sangat mahal, yang membuat banyak pasangan ragu untuk memiliki anak lebih dari satu atau dua. Kesulitan mendapatkan tempat penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas seringkali langka di Jepang. Ini juga bisa menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin bekerja sambil merawat anak. Pendapat ulama tentang fenomena kebijakan kesepakatan pembatasan anak di 3 negara ini adalah semua ulama bersepakat bahwa pembatasan keturunan hanya boleh ditempuh dengan cara yang hanya dapat mencegah kehamilan yang bersifat sementara apapun teknisnya, praktik, azal, KB kalender, kondom, pil pencegah kehamilan, sterilisasi, melalui vasektomi dan tubektomi. Pendapat ulama tentang fenomena pembatasan jumlah anak di suatu negara dapat bervariasi tergantung pada pandangan agama dan keyakinan masing-masing ulama. Beberapa ulama mungkin mendukung pembatasan jumlah anak jika dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan keluarga. Menurut pendapat saya, pembatasan anak yang terjadi di suatu negara itu boleh jika dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu. Seperti di suatu negara ada pembatasan jumlah anak, mungkin karena 1. Keberlanjutan sumber daya alam. Pembatasan jumlah anak dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam karena pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat menguras sumber daya alam yang terbatas. 2. Pengendalian masalah sosial. Pembatasan jumlah anak juga dapat membantu mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah lingkungan. Dengan jumlah anak yang lebih terkendali, sumber daya dapat dialokasikan sebagai lebih efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.